Dipersembahkan oleh Suatu hari saya ketemu sama Gus Dur. Gus, itu waktu itu kan pakai celana pendek. Wah, daripada saya nggak pakai celana, mendingan mana? Itu kan. Kalau presiden masuk, kenapa di ruang sidang kabinet menteri-menteri masih ada yang ngobrol ya? Atau kalau dulu zaman Pak Harto nggak ada yang berani ngobrol? ngobrol. Tidak boleh. Atau artinya mereka kesadaran sendiri ya untuk tidak seperti itu. Jadi Bermain petak umpet dengan Mas Guntur yang selalu menakut-nakuti kami, Mbak Mega dan saya sebagai korbannya yang dikejar. Ngikuti dari belakang yang nggak tahu ini mau kemana ini. Jadi bahkan Anda, Komandan Pas Pampres, tidak tahu. Ini nggak tahu mau kemana. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Istana di Jalan Merdeka Utara menyimpan segudang cerita tentang jatuh bangun kekuasaan, rahasia negara dan pemerintahan hingga romantisme percintaan. Istana bukan cuma soal kuasa, ada juga kisah-kisah sederhana karena presiden juga manusia. Cerita istana selalu beragam karena tiap presiden punya gaya yang berbeda. Ada yang kaku dan penuh tata cara, ada yang santai dan syarat canda tawa. Inilah Mata Najwa, Istana punya cerita. Pemirsa, Istana Presiden di mata wartawan kepresidenan sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tidak seangker yang dibayangkan orang.
bagaimana wartawan senior sekaligus penulis buku Sisi Lain Istana, J. Osdar, memotret kehidupan istana dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Telah hadir di studio Mata Najwa, J. Osdar. Selamat malam, Pak Osdar. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. 30 tahun meliput istana, jadi wartawan istana. Luar biasa, 30 tahun. Sudah bosan dengan istana atau malah justru tidak ada bosannya kalau meliput istana? Udah jadi hantu itu tidak kenal bosan lagi. Sudah merasa jadi hantu istana ya? Hantu istana. Tapi Pak Osdar, yang jelas Anda meliput dari zaman Pak Harto sampai SBY. Ya. Kalau kita bicara satu hal saja, saya ingin kita membanding-bandingkan gaya Presiden. Gaya menghadapi unjuk rasa, Anda juga sempat ceritakan sedikit, tapi saya mau dengar cerita lengkapnya. Gaya Presiden menghadapi unjuk rasa itu pun berbeda-beda. Yang Anda tangkap. Kalau kita bicara tentang Pak Harto dulu misalnya, ada satu insiden tertentu. Ini cerita lucu. Ini sebenarnya tahunnya udah lupa. Tapi saya juga ngecek lagi sama saudara Hariman Sregar. Itu waktu itu teman-teman mahasiswa itu sampai depan megang pagar. Ini ketika itu Ketua Dewan Mahasiswa Hariman Siregar? Iya. Tahun 70-an berarti 70-an, lebih lah. Demo-demo mahasiswa, itu teriak-teriak marah-marah pada Pak Harto kan. Wah, caci maki nggak karuan. Pak Harto lewat ajudan menyuruh mereka masuk. Dialog, terjadi dialog. Tadi yang maki-maki, itu waktu mau pulang, minta tanda tangan dan foto-foto bareng. Wah, foto-foto bareng gitu. Wah, gitu. Jadi di dalam istana foto-foto bareng. Padahal waktu di luar maki-maki gitu. Kalau misalnya Gus Dur gayanya menghadapi demonstran. Gus Dur waktu pertama 1 hari dia dilantik, itu langsung ada demo. Demonya itu karyawan dari Departemen Sosial sama Departemen Penerangan. Yang dibubarkan? Yang dibubarkan. Wow. Gus Dur sama Mega kan, mereka turun sampai dari habis pelantikan, foto sebentar, foto yang bareng itu rame-rame itu terus turun jalan sampai di pagar depan ini di depan Istana Merdeka. Nah itu Gus Dur dialog. Tapi maaf nih, Gus Dur itu nggak tahu pengarahannya, itu masanya di sana dia menghadapnya ke sini. Itu saya perhatikan juga. Jadi tidak di dalam, tidak mempercayakan ke dalam, tapi Gus Durnya yang keluar. Iya, diikutin dengan Mbak Mega waktu itu. Kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Bu, boleh kan? Boleh. Turun cat. Nah itu. Kalau jalan itu seperti dancing in the istana itu jalan cat. Itu yang Anda tangkap ya? Ya, yang tangkap. Kalau Bu Mega menghadapi demonstran? Itu waktu, tapi dia Karena ada banyak sekali demo kita ingat demo, ketika itu. waktu itu banyak sekali demo, kan bakar-bakar fotonya beliau, terus bakar lagi ban-ban di jalan itu di depan Istana Merdeka itu. Persis di jalan Istana Merdeka yang tidak boleh masuk itu dibakar ban. Padahal itu sangat terlarang zaman itu. Terus Bu Mega malamnya dia ngomong, kenapa sih kok itu foto-foto saya sama ban itu dibakar-bakar? Itu menyentuh 2 hal yang sangat dekat dengan saya. Foto itu kan saya kan fotonya cantik-cantik. Kenapa sih? Saya kan cantik, kok dibakar sih? Itu. Terus yang ban itu kan itu juga hobi saya itu. Ban-ban bekas tuh saya sering kasih tanah. Nggak tahu gimana ya caranya. Dipotong terus dikasih tanah. Biasanya saya nanam di situ. Harusnya nanam bawang. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk menanam kalau dibakar gitu. Dia senang mungkin nanam anggrek dan bawang. Bawang karena dia biasa makan bawang. Kalau jalan-jalan. Hobinya makan supaya bawang. nggak batuk. Gitu. Rahasianya Bu Mega ternyata itu. Pak Osdar, Anda tuh menyimpan banyak rahasia presiden sesungguhnya. Wah ya rahasia, enggak lah. Nanti yang banyak rahasia harus dikorek-korek. Iya. Nah kalau SBY menghadapi demo? Demo beliau biasanya mengutus beberapa staf khususnya. Yang saya tahu ahli menghadapi demo ini, dan mohon maaf menyebut nama, adalah Daniel Sparingga. Spesialis demo itu? Spesialis menghadapi pendemo. Dia seorang sosiolog yang sama dengan hobinya dengan Pak SBY, suka yang sosiologis kan. Dia biasanya turun nyata.
Nyata-nyata kalau perlu dia ikut di atas mimbarnya yang dipakai untuk demo, dia juga ke atas. Saudara-saudara itu dia jago gitu, jago. Nanti yang di suatu hari saya ketemu sama Gus Dur, Gus, itu waktu itu kan pakai celana pendek. Wah, daripada saya nggak pakai celana, mendingan mana? Nah, itu kan. Dipersembahkan oleh Seringkali Bang Osdar, drama politik yang dilihat oleh orang lewat televisi atau membaca lewat koran, jika ada kejadian tertentu kemudian kita berpikirnya wah sedramatis mungkin begitu. Tapi seringkali kalau kita mencari tahu lewat orang yang mengetahui persis kejadiannya, itu ternyata simpel kok alasannya. Yeah. Saya jadi ingin Anda bercerita soal momen bersejarah ketika Gus Dur melambaikan tangan dari istana hanya dengan mengenakan celana pendek. Oh, Itu iya. banyak sekali spekulasi yang berkembang. Namun sesungguhnya alasannya sangat sederhana. Iya, waktu itu kan kita nunggu-nunggu di depan. Memang waktu itu di depan itu ada, kalau itu bukan demo anti Gus Dur tapi pendukung. Nah, waktu Gus Dur pertama keluar itu pakai celana panjang. Oh, lengkap. Lengkap. Tapi kan nggak ada wartawan. Oh. Kan sedikit politik kan juga drama sedikit kan, teater dikit kan. Of course. Itu nggak ada. Terus ada yang ngasih tahu, ada di depan, nanti ada mau say hello pada para demonstran, tapi udah nggak, Gus Dur udah masuk. Udah masuk. Nah, wartawan, wah gimana kok nggak ada, udah masuk. Nah, diulang, Gus Dur udah lepas celana panjang, dituntun sama Yeni lagi keluar, dada. Nah itu waktu itu kan, itu pun juga salah dada lagi, itu jadi salah dada. Mohon maaf dadanya salah. Nah, itu Jadi terjadi sesungguhnya itu adegan reka ulang ya? Reka ulang sebenarnya itu. Yang kedua. Yang kedua. Pertama dada dengan celana panjang lengkap, cuma nggak ada wartawan, akhirnya diulang lagi. Diulangi, Dengan tapi celana pendek nggak apa-apa katanya kan. Suatu hari saya ketemu sama Gus Dur, Gus, itu waktu itu kan pakai celana pendek. Wah, daripada saya nggak pakai celana, mendingan mana? Nah, itu kan. Itu bahkan Pak Harto katanya sampai ketawa terbahak-bahak lihat itu. Ketika melihat Gus Dur keluar Gus Dur dengan keluar celana pendek. Banyak cerita lucu. Salah satu yang favorit saya cerita di sini, Pak Osdar, ketika Ibu Dewi Soekarno, istri Bung Karno, itu sempat merasakan ada Aroma semacam aroma Bung Karno. Kehadiran Bung Karno Karno pada saat peringatan 1 abad. 1 abad di Blitar, di sebuah ceritanya hotel. bagaimana? Di hotel yang nggak jauh dari makam Bung Karno. Waktu itu pagi-pagi habis breakfast, saya dengan Mbak Rahmawati, sama suaminya Mbak Rahma, Pak Beni. Tiba-tiba Bu Dewi datang. Bau bapak. Bau bapak apa? Saya tanya Mbak Rahma, bau bapak apa? Oh, ini bau aromanya Bung Karno. Bung Karno kan katanya, aromanya Bung Karno gimana? Oh iya, ini Bu Dewi, suami saya itu pakai salimar. Itu apa namanya? Minyak wangi. Bung Karno tuh suka yang ke Arab-Araban gitu, Mbak. Oh, oke. Nah, terus saya bilang sama Pak Beni, saya mana salimarnya? Kita masuklah, saya masuk dengan Pak Beni ke kamarnya. Saya ambil itu botolnya segini gede, beli di Singapura. Saya gosok sebuah saya keluar lagi. Mbak Rama sama Bu Dewi duduk berdekatan. Saya duduk di tengahnya. Saya tunggu kok nggak ada. Malah Mbak Rahma ini ngapain gitu kan? Ngapain? Terus lama-lama saya tanya kepada Bu Dewi. Bu Dewi, saya bau apa? Nggak bau apa-apa. Padahal udah sebotol. Berarti ketika itu mungkin saja yang dirasakan memang aroma kehadiran Bung Karno. betulan. Iya, Bung Karno. Bukan parfumnya. Bukan parfumnya, memang khas kan. Bung Karno kan seneng pakai salimar dan rokok 55 sama sirup merah. Ada lagi satu cerita di sini soal bau pesing di mobil kenegaraan. Tadi bau harum, ini ada cerita bau pesing, jadi lengkap sekali sesungguhnya nih. Bau pesing itu ceritanya gimana? Suatu hari seorang ibu negara dari negara lain lah, gitu kan. Dia diajak oleh Putin ke
Taman Mini. Taman Mini pakai mobil keliling-keliling, tiba-tiba bau pesing. Oh, dari mana ini bau pesing? Ternyata mungkin ya karena tamu jauh jalan kan. Ternyata ibu negara yang lain itu nggak tahan kali ya. Jadi pis di situ kali. Itu ada terjadi. Dan Ibu Tin yang merasa Yang tahu. Mau bu pesing gitu kan. Nah, itu. Kalau presiden masuk, kenapa di ruang sidang kabinet menteri-menteri masih ada yang ngobrol ya? Atau kalau dulu zaman Pak Harto nggak ada yang berani oh ngobrol. tidak boleh, atau artinya mereka kesadaran sendiri ya untuk tidak seperti itu. Jadi Dipersembahkan oleh Pemirsa, masa Presiden Soeharto adalah era yang sulit untuk wartawan, terutama dalam menembus aturan protokoler dan pengamanan. 32 tahun Pak Harto berkuasa, berbagai kisah terjadi di istana. Telah hadir di studio Mata Najwa, Linda Jalil, wartawan senior yang pernah bertugas di Istana Presiden era Pak Harto. Selamat malam, Mbak Linda. selamat malam Najwa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang, memang pada saat zaman Presiden Soeharto amat sulit untuk menjadi wartawan, menjadi juru warta di sana, Mbak. Ya, karena ketika saya masuk ke sana tidak ujuk-ujuk bisa masuk ke situ, tetapi melalui screening yang ketat. Kami dites ya wawasan, pengetahuan kami, lalu ada seperti P4 begitu ya. Jadi kecintaan terhadap bangsa ini seperti apa gitu. Dan pada saat proses masuknya ketat, di dalamnya juga ketat tidak, Mbak? Sangat ketat, dalam arti kata gini ya, kalau saya tapi menganggap ini suatu dari segi positifnya ya, ada azas tertib yang memang dilakukan di situ. Misalnya saja ketat dalam berbusana. Kalau wartawan laki-laki juga harus sopan, tidak selalu harus pakai jas, tetapi juga tidak boleh blus dikeluarkan, apa segala, blus digulung-gulung tangannya. Perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Pada zaman itu sangat tidak boleh, karena saya tahu juga itu maunya Ibu Tin juga. Oh, itu Ibu Tin? Ibu Tin juga maunya seperti itu. Karena berlaku untuk wartawan atau untuk semua perempuan yang ada di istana? Kalau saya tidak salah itu berlaku untuk semua. Ya, karena saya tidak melihat juga perempuan yang pakai celana panjang sebagai petugas aparat di sana. Jadi kami harus memakai rok biasa. Karena dianggap, saya pernah tanya, kenapa? Karena kalau pakai celana panjang itu kan blusnya dimasukin. Jadi nanti kalau jalan kan pantatnya bentuknya kelihatan. Jadi nggak boleh seperti itu. Tapi saya rasa ada baiknya juga ya seperti itu. ada baiknya gitu ya, Mbak. Oke, jadi aturannya sedemikian ketat. Apakah kemudian itu juga yang menghalangi atau membatasi wartawan kenal secara personal dengan Presiden Soeharto ketika itu, Mbak? Ya, agak susah ya. Pak Harto itu tidak bisa kami wawancara seenak-enaknya. Saya agak cemburu dengan wartawan istana zaman kini yang saya pernah lihat bahwa Presiden bisa diwawancara sambil dia jalan di halaman istana. Pada saat Pak Harto itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Pertama, dia tidak tinggal di situ. Dia di Cendana. Kedua, kami hanya bisa bersalaman menunggu Lebaran tiba. Kemudian untuk wawancara adalah tempatnya di pesawat kepresidenan ketika kami kira-kira 1 jam sebelum mendarat di Halim dalam perjalanan secara keseluruhan. Dalam kunjungan kenegaraan. Kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Jadi itu pun juga agak susah untuk wawancara. Tetapi yang terbantu adalah Pak Harto mempunyai seorang Mensesnek yang kuat, yaitu Pak Murdiono ya ketika itu. Dia sangat cerdas dan komunikatif sekali antara keduanya. Jadi dia menjadi jembatan. Dia jembatan. Apa yang Pak Mur ceritakan kepada wartawan, juga yang background information, itu Pak Harto tahu.
Dan itu dipersilakan oleh Presiden Soeharto kepada Murdiono. Sosoknya pun ada nilai kaku sesungguhnya? Kaku, mungkin sudah dari sononya ya Pak Harto seperti itu. Kadang-kadang saya agak kesal juga, kami kan satu atap yang sama ya, bisa 5 jam di Binagraha sama-sama. Mbok ya nengok gitu loh, artinya kepalanya nengok sedikit kayak gitu ke ruang wartawan kalau dia lagi lewat, ini enggak. Nggak pernah? Jarang. Keseharian di istana sendiri yang Anda amati seperti apa gaya memerintahnya Mbak? Pak Harto termasuk orang yang tertib sekali ya. Dia datang jam 9 kurang 5 menit, jam 9 tamu sudah datang. Setengah 10 tamu keluar, setengah 10 ke jam 10 tamu lain lagi. Jadi selalu tepat waktu. Dia setiap minggu menerima Menteri X ya. Besoknya dia Menteri siapa? Menteri Perdagangan, nanti Menteri bergantian. Jadi ada updatingnya juga. Jadi kita bisa tahu bahwa dia bekerja, menterinya bekerja, membuat laporan, dan diberitahu lagi kepada wartawan. Itu setiap hari ada tamu yang menteri ini datang. Suasana sidang kabinet seperti apa? Suasana sidang kabinetnya, dulu wartawan 1,5 jam sebelum sidang dimulai, boleh masuk sebelum Pak Harto datang. Jadi kami boleh satu persatu mendatangi menteri siapapun satu persatu di meja masing-masing. Tegang tidak sih suasananya? Enggak juga ya, enggak juga. Tetapi ketika Pak Harto masuk, nah ini ada satu hal, kalau saya lihat sekarang di televisi, kalau presiden masuk, kenapa di ruang sidang kabinet menteri-menteri masih ada yang ngobrol ya? Atau kalau dulu zaman Pak Harto nggak ada yang berani ngobrol? Tidak boleh, atau artinya mereka kesadaran sendiri ya untuk tidak seperti itu. Jadi karena langsung takut sigap. dengan presidennya? Mungkin juga, atau mungkin ada wibawa untuk kesadaran, saya nggak ngerti. Kenapa kalau sekarang mau ngobrol apa nggak takut sama presidennya? Harusnya takut juga dong. Paling tidak hormat. Juga seperti apa Mbak? Misalnya gaya sikap tertentu, prajurit ya. Gaya duduk atau gaya apa? Ada yang misalnya Mbak tahu? Oh gini, kalau lucu, Pak Harto kan orang Jawa ya. Jadi mungkin kalau yang tidak dia sukai, mungkin dia tidak terus terang gitu. Tapi ada satu hal yang para menteri akhirnya belajar. Tidak boleh datang menemui Pak Harto itu duduk dan kakinya satu bersilang di satu, bertumpu di satu kaki yang lain. Oh, tidak boleh menyilangkan kaki depan Pak Harto? Beliau tidak suka. Jadi dia suka kalau ada menteri yang seperti itu, lalu dia bisa beritahu ke ajudan bahwa besok-besok menteri itu nggak begitu ya gitu. Jadi betul-betul diekspresikan ketidaksukaannya. Iya. Jadi memang Pak Harto itu saya rasa bisa menyembunyikan emosinya ya. Terus saya juga bingung, kan saya ikut di Dresden ya ketika kita bilang Raja Jawa gitu ya, si Bapak Presiden ini, si Raja Jawa ini di demo dong waktu itu, yang di negerinya tidak pernah terjadi, jarang gitu ya. Tapi di negeri orang dia diperhina seperti itu. Tapi dalam rombongan Pak Habibie panik ya, Menlu juga seram, Pak Murdiono juga, tapi Pak Hartonya senyum, pendemo didada-dadain, dilambaikan tangan. Saya bingung, dia bisa senyum seperti itu. Ibu Tin juga begitu gitu loh. Tapi ternyata memang pada saat di Jerman begitu, dia sama sekali tidak menunjukkan keresahannya. Tapi ternyata ketika kami pulang di pesawat udara itu, kan yang lain bertanya pertanyaan standar. Saya tidak mau dong, Nana. Saya tanya, Pak, perasaan Bapak bagaimana itu dengan pendemo kemarin ini? Ketika saya tanya, semua orang terdiam. Mereka tidak sangka bahwa Linda akan bertanya hal itu. Saya juga nekat aja dong, masa gue tanya yang datar-datar ya. Nggak. Apa jawaban Pak Harto ketika ditanya itu? Oh, dia bilang, ya itu. Dia emosinya mulai nampak di situ. Ya. Kalau saya tidak salah ya, beliau juga mengatakan bahwa itu kan demo April ya, tahun 95. Dia bilang banyak pemuda di sana tidak mengerti wawasan negeri kita, tidak ada wawasan tentang Timor Timur. Di demonya ketika itu soal tim-tim. Soal tim-tim. Okay. Lalu ada bahasa Jerman, raus apa keluar lu dari sini gitu kan, dengan poster besar-besar gitu. Terus dia juga mengatakan bahwa ini tentunya ada orang Indonesia yang menjadi dalang di situ. Terus ada lagi, kalau tidak salah dia juga bilang bahwa pendemo yang tidak tahu itu ya seperti orang gila, sehingga itu ada di koran-koran. Headline-nya, pendemo seperti orang gila. Iya. Kunjungan ke luar negeri, itu tadi Mbak Linda katakan selalu menjadi ajang di mana wartawan bisa bebas bertanya, paling tidak di dalam pesawat dan sebagainya. Iya. Tapi kalau kunjungannya sendiri itu seperti apa Mbak? Apa memang seketat itu juga aturan protokoler ketika berada di luar negeri dan sebagainya? Sama saja.
Jadi yang bebas adalah cuma hanya 1 jam sebelum mendarat. Nih, ketika salah satu contoh ketika press conference ya. Iya itu. Ini momen yang berharga sekali bagi kami karena nggak mungkin di darat kami mengalami hal ini. Dan berada dalam posisi yang sedekat ini begitu ya. Iya. Dan Pak Harto itu kalau tim advance-nya pergi ke luar negeri lebih dahulu kan, dia tahu loh wartawan siapa yang ikut, yang tidak, terus seat kita di mana di Garuda itu ya. Lalu di kamar ini nanti si ini nomor kamar hotelnya sama siapa gitu. Saya sama Sedetail itu tahu. Iya. Itu saya memperoleh info seperti itu. Rombongan kepresidenan biasanya seperti apa? Seberapa besar, siapa saja yang boleh ikut dan sebagainya? Wartawan kalau tidak salah sih sekitar 20-an ya. Itu Kalau sangat menteri dan istrinya, anggota kabinet? Oh, tidak bisa. Jadi memang yang boleh bawa istri hanya Bapak Ali Alatas ya. Dan Pak Mur tidak membawa, dan kalau ada menteri lain juga tidak boleh bawa istri. Dan di dalam pesawat kalau dulu ya rombongan presiden dengan kurawanya, artinya dengan para pengawal dan wartawan. Tidak bisa misalkan anggota DPR masuk, pengusaha masuk ke dalam pesawat rombongan kepresidenan, orang LSM sama-sama tidak. Sebab dia punya aturan sendiri, pengusaha lu beli tiket lah sendiri gitu ya. Terus atau yang lain bisa beli tiket, tidak usah ikut dalam pesawat kepresidenan. Dulu seperti itu. Dan bawa koper 1, pulang juga hanya 1 koper. Kalau transit, kami tidak diperkenankan keluar dari pesawat. Karena kami sudah gatel, ingin belanja-belanji gitu ya untuk souvenir, tidak diperkenankan. Sempat Anda pernah mendengar ada insiden atau apa yang Anda pernah dengar soal itu? Konon kabarnya yang menyebabkan juga akhirnya ada peraturan Ibu Menteri tidak boleh ikut selain Ibu Ali Alatas ya. Karena katanya sih ada Ibu Menteri yang ikut rombongan presiden dan beli sofa. Beli kursi apa segala macam itu, ketahuan ini disuruh turun itu barang, Diturunin barangnya? diturunkan barang itu ada cerita semacam itu. Anda melihatnya sebagai orang yang selalu bisa menjaga emosi, kemudian juga menjaga bagaimana mimik dan sebagainya, walaupun di saat paling berduka sekalipun, Mbak? Saya termasuk saksi mata berdua teman saya yang sampai hari ini juga masih menjadi wartawan ya, teman saya Iin. Kami berdua berada di ruang private, di ruang privatnya Pak Harto di Solo. Momennya ketika Ibu Tin meninggal, dan dunia. sudah sampai di situ ya. Pak Harto lagi duduk berdiri, dia gelisah. Anda bersembunyi di mana tuh, Mbak Linda? Saya bersembunyi berdua Iin di balik pintu kamar mandi. Oke. Iin udah ketahuan, dia bilang keluar yuk, keluar. Jangan di sini terus, saya bilang, disiapin kamera, saya bilang gitu. Wartawan nggak ada, pejabat lain juga tidak ada. Jadi saya lihat detik-detik pertama ketika Tutut dan Titi datang ke beliau. Mereka udah yang gitu ya, namanya sedih. Pak Harto hanya pakai sapu tangannya dia gini, dia peluk anak-anaknya satu-satu. Aduh, sangat terukur, nggak ada yang wah bagaimana gitu. Satu lagi Najwa, dia kan sering tuh akhir-akhir itu dibilang stroke, lumpuh lah, yang sakit ini sakit itu. Dia nggak panik, dia nggak suruh Mensesnek yang kasih press conference, dia juga tidak bikin keterangan pers sendiri atau memanggil wartawan ke rumahnya gimana. Ini saya sehat, saya ini enggak. Dia hanya pergi main golf, ya. Orang tahu dong, kalau gue golf kan, gue artinya nggak lumpuh dong, gue jalan. Itu udah cukup. Itu PR yang betul seperti itu. Jadi dia punya strategi termasuk untuk menghadapi wartawan dan media. Bermain petak umpet dengan Mas Guntur yang selalu menakut-nakuti kami, Mbak Mega dan saya sebagai korbannya yang dikejar. Dipersembahkan oleh Pemirsa, di mata masyarakat, Komplek Istana Kepresidenan terkesan kaku dan tidak terjangkau. Sementara bagi keluarga presiden, berjarak dengan masyarakat tidak serta-merta menjadikan mereka bagaikan hidup dalam sangkar emas. Itulah yang dirasakan putri mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kami undang ke studio Mata Najwa, Mutia Faridah Hatta. Selamat malam, Bu Mutia. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah diundang kemari. Senang sekali Ibu, karena kita malam ini Mata Najwa, Istana punya cerita. Ya. Jadi saya ingin menggali cerita-cerita dari Ibu Mutia, bagaimana rasanya tinggal di Istana ketika itu. Ya, saya
memang di seberang Istana Merdeka ada Istana Wakil Presiden. Saya tinggal di sana, tapi sering sekali bermain dengan Mbak Megawati. Jadi saya selalu ada di sana juga. Dan kebetulan kami kalau pada tanggal 17 Agustus harus juga menjalani tugas walaupun masih kecil, menjadi salah satu sekarang disebutnya Paskibraka. Ya. Jadi ketika itu Ibu di Istana Wakil Presiden, ketika itu memang hanya Bung Hatta yang berkesempatan tinggal di situ? Iya, karena kemudian istana itu dihancurkan dan sekarang berdiri gedung BUMN, Kementerian BUMN. Itu persis di depan istana ya Bu ya? Iya, berseberangan dibatasi Monas ya. Dulu kan masih lapangan Ikada itu, tidak ada apa-apa di sana. Jadi halaman main Ibu betul-betul Istana Merdeka tuh, Istana Negara tuh halaman main Ibu Mutia waktu itu ya? Iya, ya di situ di tengah-tengah. Selalu kemana Mbak Mega membawa saya kan besar sekali. Tapi saya ingat banyak hal. Mbak Mega juga punya satu tempat dari kecil sudah suka tanaman, menceritakan kepada saya bagaimana anggrek itu dikembangkan. Oh, dari kecil jadi memang sudah hobi tanaman Ibu? Iya. Kenangan paling kuat, memori paling kuat yang Ibu Mutia ingat dari pengalaman hidup berdekatan dan bermain di istana? Iya, kalau soal bermain, saya bermain petak umpet dengan Mas Guntur yang selalu menakut-nakuti kami. Mbak Mega dan saya sebagai korbannya yang dikejar begitu, ngumpet sampai di kolong tempat tidur Bapak Presiden Soekarno. Ngumpet di kolong tempat tidur Bung Karno. Dan juga di ruang lain saya melihat beliau dengan Ibu Fatmawati sebagai Pak De Bude saya gitu, karena ya dari kecil saya sudah mengenal mereka, bahkan waktu saya lahir pun yang menanam ari-ari itu Bung Karno. Bung Karno menanam ari-ari Ibu. Karena ayah saya orang Sumatera menganggap lebih penting acara dinas daripada menanam ari-ari. Jadi Bung Karno mengatakan ya sudah saya saja. Bung Karno yang menanam ari-ari. Iya. Ini ada satu foto, ini acara apa Ibu? Ini ulang tahun saya. Ulang tahun Ibu? Iya. Kalau yang keberapa Bu? Mungkin ke-7 atau ke-8. Ini lihat adik saya 5 tahun lebih muda dari saya. Jadi Ibu yang di tengah itu yang berpita, cantik berpita, sekali, bergaun putih. Yang sebelah sini Ibu Megawati yang pitanya seperti bando itu. Itu Ibu Mega. Ya, kemudian yang kecil adik saya. Ibu Gemala. Gemala sebelah ini saya dengan pita 2. Itu Bung Hatta menonton dari jauh Bu? Iya, di sana paling ujung. Paling ujung. Iya. Dan ibu saya duduk di tengah. Di tengah sana. Iya. Oh, jadi tadi Ibu menggambarkan kedekatan, kehangatan hubungan antara keluarga proklamator ini. Selain bermain dan sebagainya, ada juga semacam tugas-tugas kenegaraan yang diberikan. Tugas ya. Jadi sebetulnya kami itu dari kecil sudah dididik untuk mengenal masyarakat dan mempunyai peran untuk masyarakat. Termasuk ketika 17 Agustus ada kami ikut resmi sebagai Paskibraka. Saya membawa baki yang berisi tutup bendera pusaka, Mbak Megawati membawa peti yang ada baki yang ada kunci dari peti bendera pusaka itu. Kemudian yang dewasa yang remaja itu membawa perlengkapan petinya itu, seperti biasa yang kita lihat sekarang. Jadi saya tampil di samping ayah saya, Mbak Mega di samping ayahandanya. Nah, saya kira 3 tahun saya mengalami ini. Tahun keempat ayah saya sudah berhenti sebagai wapres, tapi Mbak Mega masih meminta saya untuk tetap menjadi paskibraka itu, tapi kemudian saya sakit jadi tidak ikut lagi. Ada kutipan, kami mendapatkan wawancara Ibu dengan Ibu Pujarti, pengasuh Ibu Mutia, betul ya Bu ya? Ya. Ada yang menceritakan hal yang kurang lebih sama, kita dengar sama-sama ini dia. Baik. Penuturan Ibu Pujarti. Baik. Udah gitu, terus ya nganter sekolah, ya kemana Sud pergi mesti saya ikut. Nah, di sini Mega Mendung. Mega Mendung itu istirahatan Bapak Wakil dan Ibu di Mega Mendung ya, Jakarta, Jawa Barat kan? Ya. Nah, saben minggu ke sana. Kita mesti ikut ya ke sana. Nanti terus ke hutan ya, di hutan-hutan itu udah dikawal tapi kan sudah merdeka. Nah, terus dengan Mbak Megawati ya, dulu ini bendera pusaka kecil-kecil sudah
sudah jadi dulu tahun berapa ya, tapi Bu Mega sama Ibu Metia Faridata jadi pengibar ceritanya dulu. Penuturan Ibu Pujarti, jadi pengasuh Ibu ya? Iya. Sejak Ibu lahir? Mungkin sejak saya umur 4 tahun begitu, Sejak 4 atau tahun. 5 tahun. Iya. Dan memang tinggal bersama dengan keluarga? Iya, jadi sejak dari kalau begitu pada zaman masih di Jogja, ibu kota masih di Jogja. Sejak di Jogja sampai kemudian akhirnya pindah? Iya. Ya. Bagaimana Ibu menggambarkan hubungan Bung Hatta, Bung Karno dengan pegawai-pegawai istana atau mungkin lingkungan terdekat dari pengasuh misalnya? Iya, jadi begini, kami sebagai anak Presiden dan Wapres, saya kira keluarga Bung Karno sama ya, tidak kehilangan kesempatan untuk bermain dengan anak-anak yang lebih rendah status sosialnya dari kami. Bahkan anak-anak dari para pembantu di rumah itu juga mereka tinggal di belakang dan itu menjadi teman main saya. Jadi di sekolah saya ketemu dengan teman-teman yang dari waktu itu elitnya atau anak-anak bekas anak-anak pejabat dan sebagainya, tapi begitu sampai di rumah saya main dengan anak-anak itu. Jadi dari kecil saya sudah dibiasakan mengenal semua lapisan masyarakat dan juga hidup di istana saya kira juga pengorbanan, artinya di Istana Wapres juga kami harus ikut dalam tugas-tugas yang bukan saja 17 Agustus, tapi kami harus muncul di masyarakat. Misalnya waktu Lebaran dan itu harus pakai kain. Jadi dari kecil saya sudah punya kebaya kurung. Nah, kemudian juga saya masih ingat Ibu memakai kain? Oh iya, dia selalu ada pitanya. Selalu ada pita, ciri khas Ibu Mutia. Iya, zaman itu memang selalu dikasih pita, enggak tahu. Nah, ini di halaman Istana Wakil Presiden, Ibu? Iya, di halaman Istana Wakil Presiden dan masih luas sekali waktu itu. Jadi selalu ada tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas untuk tampil di depan publik? Kalau ada tamu-tamu yang datang berkunjung ke rumah ayah saya untuk urusan resmi, saya biasanya juga harus ikut tampil walaupun hanya sebentar kemudian selesai. Ya. Jadi saya sudah dibiasakan juga untuk ikut terjun ke masyarakat, mulai kecil baru bisa melambai-lambai dan itu saya masih ingat sejauh yang saya bisa ingat itu pada waktu menjelang pindah ke Jakarta, masih di Jogja saya masih ingat saya harus melambai-lambai untuk orang-orang yang lewat di depan rumah. Karena dulu itu kan belum ada presiden sebelumnya, kan belum ada wapres sebelumnya. Jadi kami ini dilihat sebagai keutuhan keluarga proklamator dengan anak, jadi Bung Karno Bung Hatta dengan anak istrinya. Satu kesatuan sehingga apapun yang dilakukan itu mencerminkan tentunya keluarga proklamator ini. Iya, jadi itu tugas yang saya emban selalu. Sempat ada beban, Bu? Saya kira karena sudah dari lahir begitu, saya tidak merasa beban. Saya pikir itu memang kehidupan saya gitu. Dan mungkin ini juga justru berdampak kepada waktu saya masih sudah dewasa. Jadi selalu tampil dari sejak saya sebetulnya anak-anak, remaja dan dewasa. Kami selalu berhubungan dengan banyak orang yang terkait pada urusan-urusan kenegaraan maupun yang melibatkan keluarga, termasuk resepsi kedutaan. Kalau ayah saya tidak bisa hadir, ibu saya datang, saya diajak begitu. Mendampingi. Iya, dan juga pergi ke masyarakat. Tadi Ibu Pujarti kan menceritakan kami jalan-jalan itu masuk ke hutan-hutan katanya. Memang waktu itu ada desa masuk ke hutan, ada kebun teh. Nah itu saya sering diajak ayah ke sana. Ada lagi cerita Bu Pujarti kita dengar sama-sama soal hobi nonton katanya. Kita dengar penuturan pengasuh Ibu. Udah itu kemanapun saya diajak oleh Ibu Hatta, kemanapun saya pergi, nonton bioskop itu sudah ada tempat. Di mana nonton bioskop? Di Metropol. Masih Metropol. Oh, Itu asal itu nonton katanya gitu. Nonton. Ya Bu gitu. Pasti nonton. Nah itu lima tempat itu. Ayahanda ya, bukan Bung Hatta. Bung Hatta nggak kerso pergi-pergi. Ayahanda ibunda, terus Ibu Hatta,
saya pengawal satu, itu Metropol. Kalau nonton itu aja, terus nonton film-film gitu. Bung Hatta kenapa nggak ikut, Nek? Nggak pernah beliau, kecuali upacara resmi. Coba. Nah kalau itu ya di Megamendung, nanti ke Hubu Gunung, terus itu beliau cari ikan itu loh, mancing ikan. Kalau dengar ceritanya tampaknya sama sekali tidak ada jarak ya Ibu, presiden, wakil presiden, tetapi dengan orang-orang yang membantu, itu Betul. merakyat sekali, tidak ada jarak. Iya, dan saya ingat juga kalau habis sembahyang Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kemudian ayah kembali ke rumah, langsung bersalaman dengan mulai dari supir, ajudan, dan pengawal-pengawal yang mengantar waktu itu. Itu setiap tahun demikian. Jadi semuanya bersalaman dulu sebelum kami sungkem. Biasa ya adat Jawa dari kakek saya. Tapi di rumah saya pun tidak kalah angkernya. Itu jadi gedung BUMN yang sekarang itu banyak setannya itu. Gitu ya Bu. Dipersembahkan oleh Kalau kita bicara misalnya nuansa apa yang Ibu tangkap ketika itu tadi, selain ada tugas-tugas kenegaraan, tugas muncul ke publik, tetapi kalau nuansa keseharian misalnya, seperti apa Bu keseharian yang dilewati? Iya, juga biasa misalnya kalau Bung Karno itu saya tahu sukanya lodeh, nasinya harus panas, kemudian lodehnya tidak terlalu panas, dengan sambal yang sangat pedas. Jadi sangat sederhana. Iya. Yang masak Bu Fat sendiri? Ya mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi kalau makan demikian dan kedekatan juga, keakraban itu kelihatan sekali dalam keluarga itu. Ya saya ingat juga main di istana itu juga mendapat pelajaran karena pada suatu waktu ada acara konferensi Asia Afrika dan Ibu Megawati sudah juga diberitahu mengenai, padahal kita kan masih kecil waktu itu, kami itu umurnya 8 tahun. Ibu Mega sama saya mengintip dari jendela dengan adat tirai, oh itu Perdana Menteri Kote Lawala dari Ceylon, Sri Lanka, itu Prime Minister Nehru, Perdana Menteri Nehru, yang itu siapa tokoh-tokoh siapa UNO. yang mengatakan itu siapa Bu? Ibu Mega. Ibu Mega dan saya juga sudah tahu, tapi oh ya itu orangnya gitu. Mengintip dari jendela. Mengintip dari jendela dan ini berkesan karena waktu tahun 2005 peringatan 50 tahun saya juga berada di istana tapi sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan saya ingat kembali itu. Ibu kalau kita dengar istana itu konon ada banyak cerita-cerita soal keangkeran atau ada nuansa mistis dan sebagainya. Ibu pernah merasakan atau pernah mendengar hal yang sama tidak sih? Oh tiap hari. Tiap hari. Jadi itu betul ya Bu? Betul. Karena yang sekarang disebut Pas Pampres, kalau dulu atau pengawal pribadi dulu ada, itu seminggu di rumah di Istana Merdeka melayani keluarga Bung Karno, seminggu lagi di keluarga Bung Hatta. Jadi mereka yang selalu bercerita, tapi di rumah saya pun tidak kalah angkernya. Itu jadi gedung BUMN yang sekarang itu banyak setannya itu. Itu ya Bu? Ya, apa yang Ibu alami atau Ibu dengar? Saya pernah mendengar orang mandi, tapi ketika dilihat itu tidak ada air sama sekali. Dan saya sama Mbak Bu Jarti itu, kita lari setengah mati ketakutan. Jadi mendengar suara seolah-olah orang mandi? Iya. Terus apa lagi Bu yang ada yang lihat sosok, ada yang lihat temannya, tapi ternyata hilang, ada yang kesurupan, macam-macam lah. Dan itu sama juga, itu juga dialami oleh keluarga Bung Karno, Anda dengar Ibu ketika di istana? Saya pernah menanyakan kepada Dek Sukma, apakah betul ada setan di situ? Iya katanya, iya tiap hari, artinya memang sering suka ada sosok juga. Tapi bagi saya sudah biasa, jadi saya tidak tanya mendetail karena memang kawasan Merdeka. Lagi, jangan-jangan. Ya mungkin karena ada peti mati juga, ya pasti itu peti mati kan Kristen ya, jadi pasti Belanda gitu. Semua menakutkan. Tiap-tiap orang itu ada cerita, jadi ya itulah. Tapi menariknya saya kira begitu. Jadi lapangan Merdeka itu bangunannya banyak yang
berhantu, percaya atau tidak, tapi orang percaya demikian. Percaya demikian, dan Ibu Iya. pun sempat mengalami sendiri ketika di sana. Iya. Ibu tadi selain pengalaman ketika akhirnya menjadi petinggi negeri, bertemu dengan pemimpin negara, setelah sebelumnya kecil melihat dari balik jendela, Iya. apalagi momen yang paling terkesan kalau Ibu sekarang kilas balik? Ketika 17 Agustus misalnya, Dek Rahma waktu itu masih kecil sekali kan di bawah kami. Itu sudah menari pada 17 Agustus. Jadi keluarga proklamator, presiden wakil presiden itu tampil. Saya sendiri pernah main piano di Istana Negara, dan Ibu Fatmawati dulu yang menyelenggarakan Yayasan Pendidikan Musik merayakan ulang tahun mereka, kalau saya lupa apakah 10 atau berapa. Tapi saya main di situ, dan waktu itu kaki saya belum sampai menjejak ke lantai. Ya. Tapi saya sudah main piano, jadi performance ya. Jadi ibu saya menginginkan bahwa kami itu tampil dini supaya tahu tanggung jawab juga. Jadi ini juga pendidikan tanggung jawab. Di situ kami melihat Ibu Fatmawati sedang menggendong Ibu Megawati dan gandeng Mas Guntur, dan Ibu Hatta menggendong Cut Mutia Farida Hatta dengan tangis anak-anak dan ibu-ibu sendiri. Tapi bapak-bapak dengan tegar dan penuh percaya diri bahwa kita akan selamat. Beliau hanya hati-hati menepuk pundak Ibu Fatmawati maupun mencium Ibu Mega dan Mas Guntur. 5 menit saya tidak diajak ngobrol, dia tertidur beliau. Bisa tertidur. Bisa tidur. Jadi ada dikasih permen untuk Harus, dihisap-hisap. ya. Istana menjadi rumah rakyat. Itu tercermin ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkuasa. Aturan pengamanan terkesan longgar. Rakyat senang karena bisa masuk komplek istana, tapi pasukan pengamanan presiden ketar-ketir. Kami undang ke studio Mata Najwa mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden era Gus Dur, Maijen Purnawirawan TNI, Putu Sastra Wingarto. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Mbak Naswa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa Pak. Sama-sama. Ketar-ketir selama jadi Komandan Pas Pampres Gus Dur Pak? Ya, istilah itu bisa-bisa saja, ketar-ketir atau was-was. Saya berani mengatakan diri saya masuk di zaman transisi itu yang juga berpengaruh terhadap sistem pengamanannya. Tadi istilah istana rakyat, istana yang tadinya cukup tanda petik ketat untuk bisa orang masuk, sekarang yang namanya rakyat siapa saja bisa masuk. Jadi selain karena eranya transisi, tetapi juga gaya Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu juga gaya yang santai, rileks, tidak suka aturan protokoler, itu juga sangat berpengaruh. Ya, cukup clearance test, screening dan sebagainya. Kadang-kadang kami, loh ini tamu dari mana ini? Siapa yang ini? Belakangan sudah diizinkan oleh Bapak. Padahal kami belum punya data, belum punya ini. Ujung-ujungnya yang penting yakin. Berdasarkan keyakinan tuh. Yakin bahwa yang datang tamunya tidak ada niat tidak jahat. ada niat jahat. Terbiasa begitu sehingga akhirnya ya ujung-ujungnya lagi mudah-mudahan dalam lindungannya gitu jadinya. Walaupun Mbak Naswa tetap saja akhirnya mengalami suatu situasi-situasi yang terpaksa keyakinan itu ternyata tidak benar juga. Apa tuh? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu bagaimana hubungan beliau sebetulnya selama ini dengan sang tamu ini, sang tamu ini. Dia seakan-akan tidak sedang berhadapan sebuah simbol
Dia sedang tidak berhadapan dengan seorang presiden, kepala negara yang harus paling tidak kita hormati. Enak aja, dan presiden kita waktu itu dengan sebut sajalah handicap yang dimiliki, kami punya kebiasaan untuk membekali beliau ngisep permen, karena beliau juga memiliki, saya menyebut istilah handicap beliau, 5 menit saja tidak diajak ngobrol, beliau tertidur beliau. Bisa tertidur. Bisa tidur. Jadi harus dikasih permen untuk dihisap-hisap. Ya, katakanlah. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan tamu yang tadi? Ketika bertemu itu beliau minta sendiri permen itu. Setelah diberi satu, minta lagi. Permen itu tidak diisap oleh beliau, tapi dikunyah. Dikunyah? Krek, krek, krek. Saya bisa nangkap ini. Wah, beliau apa? Marah. Kita bicara misalnya kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Kita ingat dulu Presiden Abdurrahman Wahid, presiden yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Adakah pengalaman menarik ketika Anda diharuskan sekali lagi mengamankan tetapi juga memastikan kenyamanan? Beliau waktu itu kalau tidak salah kita dari kedutaan di Arab ini, di kedutaan di Qatar atau Doha. Kita dari kedutaan akan kembali ke hotel. Ini ada rangkaian. Itu 5 rangkaian konvoi kalau orang bilang tuh. Kawal depan dan subjek itu lurus dia mobilnya. Tahu-tahu mobil saya belok kanan dia. Terus jadi Anda terpisah dengan presiden? Terpisah dengan presiden. Sesuatu yang seharusnya sama sekali tidak boleh? Sesuatu tidak boleh. Saya mengatakan, kenapa kita tidak ikuti saja? Ini si sopir ini kira-kira, saya tidak ngerti bahasa Arab. Dia juga tidak bisa bahasa Inggris. Kira-kira dia bilang, dia salah itu. Yang benar kita yang belok. Mbak Naswa bisa bayangkan saya harus bereaksi seperti apa. Stres sekali pasti Anda, Pak? Ya bukan stres saya. Wah, habis ini saya digantung ini ya, Pak. Gus Dur sendiri tahu tidak insiden itu? Daripada saya ini, lebih baik saya laporan dulu. Oke, jadi wah, saya siap laporan. Hilang stres saya setelah saya laporan itu, malah tertawa terbahak-bahak beliau. Kalau tidak begitu bukan Arab, Pak Putu. Reaksi tipikal khas Gus Dur. Iya. Ada suatu ketika saya tidak tahu, saya ingin sebetulnya ini apakah beliau memesan kepada ajudan, tidak usah kasih tahu siapa-siapa. Belakangan terus akhirnya kita rupanya ke teman beliau di Rawamangun. Di Rawamangun hanya ngobrol gitu. Nah, di sini yang saya maksud dengan istilah tidak hanya sekedar egaliter, humanis. Beliau rupanya tidak hanya istilahnya mau dikunjungi, ingin juga apa? Berkunjung silaturahmi yang itu kalau tidak salah waktu itu ke Rawamangun, apakah hanya menyampaikan kepada ajudan saja, sehingga saya diberitahu tuh ngikuti dari belakang, yang tidak tahu ini mau kemana ini. Jadi bahkan Anda, Komandan Pas Pampres, tidak tahu. Ini tidak tahu mau kemana. Yang tahu hanya Gus Dur dan Tuhan. Saya tidak tahu apakah waktu itu ajudan juga sudah tahu, tetapi tidak berani karena di sampingnya ini saya. Sehingga waktu itu saya ingat sekali pengemudi saya bilang, karena kita di tengah jalan, di jalan proklamasi itu tidak bisa lewat karena pas ada demo. Maju lanjutkan tidak bisa, mundur juga tidak bisa. Terus harus bagaimana ini? Pengemudi saya nyeletuk, izin komandan, kita minta bantuan polisi untuk narik saja. Maksudnya dituntun oleh polisi. Ya mungkin itu bagian dari stres ya mana. Saya bilang, ngawur kamu. Ya kita minta bantuan ke polisi, narik kemana? Kita sendiri tidak tahu nih akan kemana. Tapi sesungguhnya situasi yang memang sangat pelik kalau kemudian para pendemo tahu ada presiden di salah satu mobil yang lewat. Itu makanya berserah kepada Tuhan akhirnya. Bayangkan itu tahu terus sampai akhirnya, wah presiden ada, terus ikut diminta untuk orasi mau. Jadi kalau ada istilah Pas Pampres zaman Gus Dur itu orang paling stres di dunia, itu betul Pak? Bukan istilah saya Pak. Ada tim dokter kepresidenan ketika ngobrol Pak Putu tahu nggak manusia paling stres di dunia ini? Ya kita ini Pak. Itu. Tapi yang lain-lainnya
bersyukur saya sampai selesai beliau katakanlah saya berulang-ulang mengatakan saya dalam lindungan Tuhan dari sebuah kehormatan menjaga sebuah simbol negara presiden baik di dalam negeri maupun di luar negeri sampai saya akhiri tugas itu. Istana menjadi saksi rezim yang datang silih berganti. Di atas singgasana kekuasaan nasib jutaan rakyat ditentukan. Semua staf siap kerja kapan saja melayani kebutuhan yang berkuasa. Semua biaya ditanggung negara supaya presiden bisa fokus bekerja. Kenyamanan dan keamanan jadi nomor satu agar semua kebijakan bisa bermutu. Kasak kusuk tak terhindarkan, bisik-bisik berseliweran bumbu di balik pengambilan kebijakan. Ada lobi-lobi berbagai kepentingan, ada juga cerita haru penuh kemanusiaan. Tapi istana negara jelas bukan tempat berleha-leha. Sebab rakyat yang beri kuasa, rakyat juga yang membayar bea. Karena presiden memang bukan raja. Dan istana bukanlah pesanggerahan keluarga.